Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Dafar pagi ini. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan Dafar pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami bersyukur pada saat ini jika ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami telah siap untuk membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat perenungan pagi ini terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 18 bagian B sampai ayat 19. Surat Efesus pasal 6 ayat 18 bagian B sampai ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan di bawah satu tema, doa bagi gereja. Doa bagi gereja. Gereja memiliki panggilan khusus dari Allah untuk keluar memberitakan Injil. Sebagaimana arti kata eklesia, bahwa gereja telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang, kemudian diutus lagi untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kebenaran Injil yang diberitakan hingga sampai kepada kita saat ini tidak semata-mata hanya karena kekuatan serta kemampuan oleh orang-orang yang diutus secara khusus atau gereja. Kabaran Injil dapat berjalan sampai sekarang ini tentunya tidak terlepas dari dukungan doa dari anak-anak Tuhan. Nah, sama halnya bagi para rasul. Mereka dipilih, mereka dipersiapkan, kemudian mereka diutus. Demikian pula kita sebagai gereja. Jadi di sini kita berbicara tentang gereja, yaitu kita orang-orangnya, bukan gedungnya. Nah, gereja dipilih, gereja diperlengkapi, kemudian diutus untuk memberitakan Injil. Dalam misi pekabaran Injil, orang percaya masing-masing diberi tugas sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang bekerja secara langsung seperti para misionaris, dan ada pula yang mendukung, tentunya sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Namun demikian, dukungan yang bisa dilakukan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali adalah dukungan doa. Bahkan, anak-anak sekolah minggu pun sudah diajar sejak dini untuk berdoa. Seperti halnya Rasul Paulus, ia meminta kepada jemaat di Efesus agar mereka selalu berdoa dan selalu berjaga-jaga. Terlebih lagi ia memohon supaya jemaat mendoakannya agar ia dimampukan untuk dapat memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Nah, oleh sebab itu, hendaklah kita tidak hanya fokus berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan kita hanya fokus berdoa bagi keluarga kita, bagi rencana-rencana kita, bahkan program-program gereja. Apalagi saat ini tentunya kita sedang mempersiapkan diri untuk salah satu event besar, apalagi yang masih sisa di dalam tahun ini, yaitu perayaan Natal. Ini memang sangat penting, tetapi hendaklah kita tidak hanya fokus untuk mendoakan program tersebut. Kita juga tidak hanya berdoa bagi pemerintah, tetapi lebih khusus lagi kepada gereja sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Gereja-gereja yang sedang diutus saat ini untuk menyampaikan kerajaan Allah. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh gereja
terlebih khusus oleh orang-orang yang diutus secara khusus untuk memberitakan Injil. Mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus berani untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahkan mereka harus siap dengan kondisi yang sangat menantang bagi mereka. Ada kalanya mereka menderita olokan, mereka diutus ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sebelumnya tidak pernah mereka kunjungi, ke tempat yang tidak satupun yang mengenal mereka. Begitupun sebaliknya, bahkan kepada orang-orang yang keras hati dan tidak mau mendengar, mereka diutus ke tempat-tempat yang seperti itu. Dalam melaksanakan misi kerajaan Allah, tentunya gereja akan menghadapi berbagai macam peperangan yang telah dirancang oleh si iblis. Ya, iblis akan terus berusaha untuk mengacaukan dan membuat semuanya menjadi gagal. Tentunya kita tidak akan dapat melawan kuasa kegelapan dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, kita memerlukan kuasa yang tidak terbatas, yang lebih besar dari segala kuasa yang ada, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya bagi semua orang kudus. Dan melalui doa, Allah akan memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata yang kuat untuk berjaga-jaga. Dalam surat 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat 5, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saat ini, gereja sedang berjuang dan akan terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, mari kita terus berdoa bagi gereja. Mari kita terus berdoa khususnya lagi bagi orang-orang yang telah dipilih, yang saat ini sedang diperlengkapi, bahkan bagi orang-orang yang telah diutus untuk mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bagi gereja, agar gereja semakin diperlengkapi oleh Allah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan biarlah kiranya Engkau akan senantiasa menuntun kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Engkau akan terus memberkati setiap gereja-Mu, Engkau akan terus memampukan dalam mengabarkan Injil Kerajaan Allah, sehingga semakin banyak orang yang mendengar berita Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman pada pagi ini. Saya percaya bahwa firman ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara. Sampai jumpa di renungan Daftar Pagi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.